sebenarnya bakal unggul ketika kita bertahan di kota Madinah. Rumah kita di Madinah, makanan kita di Madinah, sawah kita di Madinah, air kita di Madinah, betul nggak? Tutup dikit, udah orang nggak bisa masuk dan kita masih bisa hidup gitu. Cuman nggak bisa jalan-jalan doang mungkin, kayak gitu. Nah, tapi sahabat-sahabat yang muda dan khususnya yang baru masuk Islam, mereka bilang, ya Rasulullah, para sahabat yang senior dengan gampangnya bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah mendapat kemuliaan di perang Badar. Barang siapa yang ikut perang Badar, maka dijamin surga. Betul nggak? Radhiyallahu ta'ala anhu wa radu anhu. Sedangkan kami belum. Berilah kami kesempatan. Nah, Rasulullah SAW itu salah satu sifat yang perlu kita contoh, tidak pernah mematahkan semangat orang yang masih muda. Gitu. Makanya kan kita sebagai orang masjid, ahli masjid gitu. Kalau ada anak-anak kecil berisik di masjid, jangan dipatahkan, biarin aja, bikinin kayak tempat bermain di situ. Kenapa? Karena nanti malah trauma dengan masjid. Rasulullah SAW sendiri, ketika beliau sendiri berpendapat bahwa bertahan di kota Madinah itu akan memenangkan pertempuran, tapi ketika sahabat yang masih mudanya bersemangat pertempuran, beliau mengenyampingkan pendapat pribadinya, yang mana pendapat pribadinya kan pastinya sukses, karena selalu lurus dengan doa. Seperti itu, tapi memberikan kesempatan orang yang muda. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada hari Sabtu, jadi kejadian perang Uhud itu hari Sabtu, sebelumnya tuh hari Jumat, Rasulullah SAW sehari sebelumnya berkhutbah hanya 2 tema, tentang ketaatan dan ketabahan. Pastinya Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi di perang Uhud. Pas asar, hari Jumat asar itu, Rasulullah SAW bergerak dari arah sana, dari arah Nabawi. Berarti kalau misalnya dikira-kira itu, nanti itu ada jalan yang akan kita lewati pulang ke Masjid Nabawi, itu sebelah kanannya. Jadi ada apartemen, ada jalan lagi. Kalau misalnya nggak ditutup, biasanya bis juga lewat situ, tapi biasanya ditutup, jadi jarang lewat situ. Di situ ada Masjid Saikhon. Sekarang tuh masih aktif sampai sekarang, namanya Masjid Saikhon. Itu Rasulullah SAW selepas sholat asar berangkat ke Masjid Nabawi, istirahat malamnya di situ, nggak langsung ke sini. Jadi di situ dulu namanya Ghair, sekarang ada Masjid Saikhon. Mulai di googling juga ada Masjid Saikhon dan Masjid Mustaroha. Yang mana disitulah pasukan Rasulullah SAW sejumlah 1000 pasukan beristirahat di situ. Nah, di sini sahabat-sahabat yang ikut perang tapi nggak ikut musyawarah, baru tahu tuh kalau yang mau nyerang itu 3.000 orang. Makanya yang tadinya pasukan Rasulullah SAW 1.000 orang, 250-nya meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak bertempur, yaitu orang munafik. Dipimpin oleh siapa? Ubay bin Khalaf. Siapa namanya? Ubay bin Khalaf. Bilang, ya Rasulullah, saya itu ikut bertempur untuk mendapatkan ghanimah, bukan untuk mengantarkan nyawa saya. Makanya 250 orang itu berpisah daripada pasukan Rasulullah SAW. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, seperti yang ada di peta sebelah sana, ada gambar peta perang Uhud, itu putar balik kembali ke kota Madinah. Pendapat yang kedua, dan ini sebenarnya yang lebih masuk akal, mereka itu mau pulang ke kota Madinah, tapi malu kan, makanya dia bikin tenda di ujung gunung Uhud. Jadi ada 2 versi itu petanya perang Uhud itu. Yang kedua itu mereka membuat tenda di ujung perbukitan Uhud sana. Nah, itulah orang munafik. Supaya kalau menang ikut korek, kalau nggak menang ya kan nggak ada urusan gitu. Nah, jadi singkat cerita, area pertempuran Uhud ini di sebelah sini. Nah, Madrasah Hamzah itu merupakan tenda komandonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertempuran Uhud dimulai. Jadi pertemuan Uhud ada 3 fase. Fase yang pertama, Rasulullah SAW memenangkan pertempuran. Karena memang kalau dari segi taktik, pasukan muslim itu pasti menang gitu. Kenapa? Karena orang kafir itu hanya bisa menyerang dari satu arah aja, padahal mereka menyerang banyakan gitu. Pasukan berkudanya sama pasukan pejalan kakinya itu menyerang dari satu arah saja. Yang berkudanya dipimpin oleh Khalid bin Walid 200 orang, yang pejalan kaki sejumlah 2.800 orang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, Ikrimah anaknya Abu Jahal, waktu itu belum masuk Islam. Ketika mulai menyerang, ya lewat sana nggak bisa, karena di sana di Jabal Rahmat ini, gunung pemanah ini, ada 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Zubair. Sudah dikasih tahu sama Rasulullah SAW, kalian tidak boleh turun dari sini.
walaupun melihat kami dalam keadaan menang, walaupun melihat kami dalam keadaan kalah, walaupun melihat jenazah kami, jasad-jasad kami sedang dimakani hewan buas, kalian tidak boleh turun dari situ. Jadi kalau ada yang berani nyerang mutar lewat sana, pastinya sudah dipanah duluan gitu. Ya jangan bayangin gunungnya segede gini, mungkin dulu tuh lebih tinggi. Kan gara-gara orang Indonesia sering naik jadi medek. Orang Indonesia bukan orang Timor Leste. Lalu, apalagi suka ada juga yang ngemasin ini, batu. Saya repot banget itu. Ada jemaah tuh bawain batu sekeras, buat apa? Ini buat obat. Saya bilang obat mah di apotek, kenapa harus di Jabal Uhud? Ya kan? Padahal di sini itu tempat perintah Rasulullah SAW tidak dilaksanakan gitu loh. Kalau doa di masjid, ya kan? Di sana itu tempat perintah Rasulullah SAW tidak dilaksanakan. Ya, tadi ada yang nanya mau naik, silakan naik. Itu tidak apa-apa. Cuman tidak ada amalannya. Kayak gitu. Nah, makanya ketika pertempuran pertama itu orang kafir itu dipukul mundur. Yang naik kuda beloknya ke sana 200 orang. Kemudian yang jalan kaki muter baliknya lewat sini. Jadi kayak cagat begini. Tadinya nyerang bareng, kalah nyebar seperti ini. Yang jalan kaki belok kiri, yang pakai kuda ke arah sana. Melihat hal itu, makanya yang di atas bukit sana, wah mereka sudah lari dan merasa pertempuran sudah selesai. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif yang dinisbatkan kepada para sahabat ataupun kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu bukannya ingin melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Memang mereka itu sudah melihat perang udah selesai gitu, dan ghanimah tinggal diambil. Para orang musuhnya udah kabur, makanya mereka berani turun. Gitu. Padahal